perasaannya gimana? Senang. Kakak juga senang karena adik mau cerita sama kakak. Jadi apa sih masalah adik akhir-akhir ini? Masalah dari kayak keluarga. Kalau boleh kakak tahu gimana masalah di dalam keluarga itu seperti apa? Kayak kan ayah sama mama udah cerai. Jadi kan mama kan sekarang udah tinggal di Banda. Jadi setiap mama balik ke Bangka tempat nenek, nggak dikasih jumpa sama mama. Jadi kayak adik ngerasa di rumah itu merasa tertekan atau gimana? Tertekan itu gimana? Kayak misalnya pulang sekolah bisa kadang disuruh ini jadi sini, kalau kita nggak mau kadang dimarahin gitu. Terus kan setiap anak kan butuh kayak refleksi mata gitu kan. Terus saya kita mau main tapi nggak dikasih. Jadi itu yang menyebabkan adik di sekolah ini kayak sering murung, bahkan ya udah kayak ya udahlah di sekolah ini yang aku bisa berbuat seenaknya karena di rumah itu kurang apa gitu. Jadi kan kalau boleh kakak tahu kayak yang kejadiannya itu yang di rumah itu seperti apa sehingga adik itu kurang fokus untuk di sekolah itu? Kayak gimana ya? Kayak sering mulanya jadi kayak ngerasa down gitu loh. Jadi biasanya adik kalau menenangkan dirinya itu seperti apa? Gimana? Kayaknya dengan cara ini aku bisa tenang. Kayak kadang nelfon teman, kadang cerita gitu kan. Tapi mereka kadang kayak undang-undang teman gitu, terus kayak buat lucu gitu. Kadang kalau misalnya mereka nggak aktif dengar lagu. Kakak juga tahu sih apa yang adik rasain, tapi mungkin adik lelah juga ya dengan kayak gitu setiap hari di rumah. Mungkin jadi ke batin ya, kayak dia kayak cuman ngomong sendiri ya. Jadi kan dek karena apa namanya permasalahan adik di rumah itu, jadi kadang itu yang buat adik di sekolah itu sering nggak fokus, sering cuman main-main ya. Nih kakak cuman mainin, adik memang nggak bisa menantang apa yang udah diinginkan, kayak nggak boleh jumpa orang tua itu memang nggak bisa, tapi kita sendiri yang mengapain diri kita itu gimana caranya itu kita bisa. Karena kalau kita diam banyak diam banyak apa kayak gitu kan. Jadi dari cerita adik yang kakak dengar, jadi permasalahannya ini ada di orang tua laki-laki yang tidak mau memberikan akses orang tua perempuan untuk jumpa adik. Kalau keinginan jumpa itu ada, mama sering kesini. Kayak kadang misalnya ngantar makanan gitu, kayak kan di rumah jarang ada makanan kan, terus kadang aku ke mama tapi depannya itu diam kayak emang adik lapar, jadi lah yang itu nanti antar sini biar adik ambil depan lorong. Tapi setiap gitu pasti ada orang yang bilang ke ayah, jadi kayak ayah marah, terus minta dimarahin, jangan jumpa lagi kalau misalnya masih melanggar, tinggal aja sana sama mama ya. Sebenarnya mau kan, mama juga suruh, cuman kan mama nggak mungkin ngebiayain kami dulu, kan kakak juga ada sama mama, dia kan nggak sanggup berdua. Udah terpaksa mau nggak mau harus tinggal Maya sampai mama nikah lagi. Jadi kan memang kita nggak bisa mengendalikan diri kita ini di rumah itu agar baik-baik saja kan, tapi kita bisa menuruti apa yang kita mau. Kita nggak bisa juga membantah orang tua, kan itu orang tua kan. Jadi di sini hal itu jangan buat kita jadi tidak fokus sekolah. Jadi kita cuma seolah-olah ke sekolah itu untuk menghilangkan nggak enakan di rumah, tapi kita buat di sekolah itu seperti untuk kita enjoy, kita lebih fokus. Mana tahu kita di sekolah ini kita berprestasi, kita tunjukkan bahwasannya walaupun kita di rumah kayak gitu, tapi kita di sekolah kita bisa berprestasi, tunjukkan kepada orang tua kita kayak gitu. Karena orang tua kita kan mau yang terbaik sama kita. Jadi
kayak gimana pun apapun kejadian ada di rumah jangan pernah bawa ke sekolah. Jangan ini kayak dia menung kayak inilah pokoknya aku cuma di sini yang bisa, dari lebih dari sini aku nggak bisa apa-ngapain. Buat aja, enjoy aja diriku. Jadi kalau kakak lihat dari sini kan, jadi adik untuk kedepannya masa sedih-sedih, anggap aja ini ujian untuk adik. Jadi nanti kedepannya mana tahu nanti ada kayak berubah pikiran orang tua adik kan, bisa baginya sebulan kedua kali jumpa, 3 kali jumpa. Jadi tuh adik doa aja, enjoy aja, berdoa aja, terus aja berdoa. Karena kan orang tua nggak akan jauh dari anaknya. Dan sepanjang kita pembicaraannya, apa dari adik ada solusi untuk permasalahan adik sendiri? Kadang-kadang kayak saya ada pakai baju gitu, kadang alasan pergi depan, main ke depan gitu, tapi nanti waktu itu nanti datang kawan yang jemput, terus pergi jemput mama, nanti pergi aja secara diam-diam, bukan pakai jalan biasa, jalannya yang lebih jauh gitu. Terus kadang sudah jemput sama kawan gitu, kawan yang dipercaya sama ayah saya, ya adik pergi main ya rumah dia, bakal dikasih karena dekat kan. Tapi nanti dia ngantar kami ke tempat mama kami, terus nanti pulangnya baru main ke tempat dia. Berarti sejauh ini adik untuk menjumpai mama adik itu dengan cara inilah ya, berbohong lah kalau bilang kan. Berarti dengan misalnya ya mau ke dekat ini padahal aslinya ke dekat mama. Sebenarnya itu emang solusi, tapi solusi itu gimana pun akan tetap ketahuan nantinya, walaupun bukan sekarang, nanti akan ketahuan. Makanya lebih baik kalau solusi dari kakak ya, kayak adik udah pernah coba nggak bilang gini, ya aku juga seorang anak yang butuh orang tua perempuan, boleh nggak aku minimal sebulan itu 2 kali aja jumpa mama gitu. Pernah nggak pernah lah minta keinginan seperti sama ayah? Kadang kayak waktu itu udah siap-siap kan waktu mama balik ke Banda, karena memang waktu kemarin-kemarin itu mama jarang yang balik ke sini kan. Terus sekarang udah lumayan sering. Terus ya udah pakai baju itu mau dijemput sama mama nggak di sana kan, karena baru sekolah juga. Terus kami izin ya adik pergi nampak mama ya, nggak lama, cuma 1 malam. Jangan, kenapa gitu? Udah nangis kali kan, kayak kami anaknya kayak udah gampang nangis gitu kan. Terus kenapa nggak boleh, apa-apa nggak boleh, selalu kayak dikekang itu. Capek, batin adik capek, masa nggak boleh jumpa sama orang tua, sama mama gitu, masa sama ayah selalu kan. Ada juga iri tidak kawan-kawan jumpa sama mama, walaupun mereka orang tua ada cerai, setidaknya dikasih lah jumpa. Ini enggak, dikekang, main aja nggak boleh. Terus kayak ya udah kalau nggak senang sama ayah tinggal aja gitu, pokoknya dibentak itu. Ya udah, kami cuma diam, nggak jawab lagi, masuk kamar. Berarti solusi setiap adik meminta untuk jumpa orang tua perempuan selalu yang dibilang itu, yaudah kalau nggak mau sana aja tinggal sama orang tua ini, Kalau mau dengar apa kata ayah lagi, tinggal aja sana, nggak masalah gitu pokoknya. Walaupun keinginan terbesar itu ada, tapi karena memang nggak memungkinkan untuk tinggal sama orang tua perempuan. Jadi solusinya itu memang cukup berat ya kalau kayak gitu, karena kita udah ngomong bagus-bagus pun tetap nggak diterima kita. Tapi memang cara satu-satunya itu dengan berbohong. Walaupun berbohong itu nggak akan ini, tetap nanti akan ketahuan. Gimana pun akan ketahuan. Jadi kan inilah kalau kakak tanya, ada nggak di sekitaran situ saudara adik yang mendukung adik untuk jumpa orang tua adik? Ada. Siapa? Kayak misalnya Wawa gitu, Cici gitu kan, waktu lagi ribut kadang. Misalnya kan kali kayak ya nginap tempat kawan ya, depan rumah, nanti nginapnya tempat mama, walaupun itu berbohong yang paling besar ya, yang pernah kami lakuin. Cuma dia terpaksa mau nggak mau karena ngelawan rasa kangen. Karena juga dari kelas 4 SD udah nggak bareng lagi kan. Ya udah, jadi waktu pulang ayah udah nunggu emang depan pagar kan.
Terus dibilang sampai hampir dipukul, bohong-bohong masih kecil. Terus kata Cice, biarin aja lah, ngapain dikekang kayak gitu. Kalau misalnya kamu ya gitu kan, ya kamu kangen sama mama kamu, pasti kamu bakal berbohong juga kan, gitu kata Cici kan. Cuma itu sendirian tuh bahkan sampai hampir nggak dikasih pulang lagi. Cuman karena sekolah, ingat alah masih sekolah, ya udahlah, mau nggak mau walaupun sering kena marah harus kita tinggal di sini demi sekolah. Daripada nggak sekolah ngambil masa depan lah. Udah jadi bahkan waktu itu nggak dikasih pulang, udah sampai cek. Terus lama kelamaan seminggu 2 minggu gitu baru dikasih lagi pulang, disuruh pulang, disuruh tidur di rumah, katanya jangan tidur di tempat orang, malu-malu. Yang bikin malu kan dia sendiri kan, jadi yang malu dia sendiri. Berarti dengan cerita adik ini bahkan dekat rumah teman pun nggak boleh. Enggak. Mungkin gini, sebenarnya bukan nggak boleh, tapi ayah adik itu tahu bahwasanya adik itu nggak tidur di rumah teman, pasti di rumah mama adik. Mungkin dia tahu itu, tapi makanya kalau ke rumah teman kan nggak mungkin cuman ke rumah teman kita 2 minggu nggak dibagi pulang kan. Mungkin itu karena dia tahu adik dekat mama adik, makanya bisa semarah itu. Jadi ya untuk sejauh ini solusi yang tepat itu adalah dengan berbohong, karena sedikit banyak pun nggak ada solusi yang bisa diambil kalau dengan cara setiap kita minta yang baik dengan baik-baik aja orang tua kita kayak gitu. Nah, makasih karena adik udah mau cerita permasalahan adik hari ini. Nah.